Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini kita akan membincang tentang tafsir double movement. Ya, tafsir double movement itu adalah sesuai dengan namanya adalah gerakan ganda, double movement, gerakan ganda yang digagas oleh Fazlur Rahman. Ya, Fazlur Rahman itu adalah seorang profesor yang menekuni bidang Islamic Studies yang mempunyai pengalaman kesarjanaan dalam lingkup dunia keislaman maupun dunia barat begitu ya. Nah, di antara pemikirannya yang banyak diapresiasi dari Fazlur Rahman itu adalah tafsir double movement atau tafsir gerakan ganda. Nah, apa yang dimaksud dengan tafsir gerakan ganda itu? Tafsir gerakan ganda itu adalah satu metode tafsir yang bergerak dari situasi masa kini, situasi kontemporer ke situasi masa lalu, itu gerakan pertama. Kemudian gerakan kedua adalah dari situasi masa lalu, situasi teks ke situasi masa kini atau situasi kontemporer. Nah, nanti kita akan lebih jelaskan apa itu yang dimaksud dengan teori tafsir double movement. Nah, metode tafsir yang seperti ini bisa, kalau berminat, bisa dipelajari secara lebih mendalam dan barangkali bisa menjadi pendekatan di dalam riset skripsi. Bagaimana misalnya tafsir double movement Fazlur Rahman bisa dipakai sebagai kerangka teoritik di dalam membaca ayat-ayat ahkam, ya, ayat-ayat hukum. Nah, ini yang belum banyak dimasuki oleh riset-riset skripsi di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo gitu. Nah, karena itu kesempatan kali ini memberikan gambaran secara umum tentang apa sih sesungguhnya tafsir double movement. Baik, sebelum kita masuk ke inti dari tafsir double movement, akan kita sampaikan dulu paradigma pemikiran dari Fazlur Rahman. Ya. Paradigma pemikiran dari Fazlur Rahman. Bisa dilihat slide saya di screen? Bisa ya? Halo? Screen-nya bisa dilihat? Tidak, Pak. Hitam, Pak. Gelap ya, sebentar ya. Sudah ya. Nah, ini sebelum kita masuk ke metode tafsir double movement, ada baiknya kita melihat paradigma pemikiran Fazlur Rahman. Tadi sudah saya sampaikan, Fazlur Rahman itu adalah seorang profesor Islamic Studies yang berasal dari Pakistan, kemudian banyak mendapatkan pengalaman akademik di dunia barat begitu. Nah, meneliti atau membaca paradigma pemikiran, mempelajari paradigma pemikiran Fazlur Rahman ini nanti akan lebih bisa memahami bagaimana metode tafsir double movement Fazlur Rahman. Paradigma itu apa? Paradigma itu adalah keyakinan dasar. Jadi dipahami saja bahwa yang dimaksud dengan paradigma itu adalah keyakinan dasar atau paradigma atau asumsi-asumsi dasar yang melandasi pemikiran dari Fazlur Rahman dalam bidang Islamic Studies. Khususnya dalam hal ini adalah berkaitan dengan persoalan hukum Islam. Nah, yang pertama dari paradigma pemikiran Fazlur Rahman itu adalah keyakinan bahwa pewahyuan itu tidak bisa terlepas dari konteks sosiohistoris. Bagi Rahman, proses-proses pewahyuan adalah pertemuan dua dunia, yakni dunia yang diciptakan atau uncreated world dan dunia yang diciptakan atau created world. Bahasa sederhananya, pewahyuan adalah pertemuan antara dunia bumi dan langit begitu. Pertemuan antara bumi dan langit, pewahyuan itu. Karena ini adalah pertemuan dua dunia, maka sesungguhnya pewahyuan tidak bisa terlepas dari konteks sosiohistoris yang mengelilingi sebuah wahyu yang diturunkan. Makanya kemudian dalam pemahaman yang sederhana, teks-teks hukum itu biasanya tidak terlepas dari apa yang disebut dengan sebab nuzul. Ya, atau juga bahwa ayat-ayat hukum itu juga tidak bisa terlepas dari ayat-ayat kategori makiyah dan ayat-ayat kategori madaniyah. Kategori makiyah dan kategori madaniyah ini adalah konteks historis yang mengitari, yang kemudian bisa mempengaruhi karakter dari sebuah wahyu dan pewahyuan. Itu yang dimaksud dengan prinsip pewahyuan dan konteks sosiohistoris. Kemudian yang kedua, paradigma pemikiran Fazlur Rahman yang kedua adalah yang disebut dengan istilah the ideal and the contingent.
Jadi ada keyakinan bagi Fazlur Rahman bahwa pewahyuan itu terkait dengan dua aspek ini. Apa yang dimaksud dengan the ideal? The ideal itu adalah idealitas, sesuatu yang diidealkan oleh wahyu yang mungkin saja belum tercapai pada masa pewahyuan. Sementara the contingency adalah apa yang mungkin direalisasi pada masa pewahyuan. Nah, contoh dan ilustrasi untuk mempermudah memahami ini adalah dicontohkan oleh Fazlur Rahman adalah dalam persoalan prinsip pernikahan. Prinsip pernikahan, idealitas atau the ideal dari prinsip perkawinan menurut Fazlur Rahman adalah prinsip monogami. Sementara the contingent yang bisa direalisasi pada masa pewahyuan adalah pada aspek pembatasan poligami itu dalam jumlah yang 4. Jadi idealisasinya adalah monogami, tetapi yang mungkin bisa direalisasi pada saat itu adalah pembatasan jumlah pernikahan, jumlah istri. Nah, the contingent ini, apa yang mungkin direalisasi pada masa pewahyuan, ini bisa berkaitan dengan batasan-batasan struktural atau batasan-batasan kultural yang ada pada saat pewahyuan, sehingga idealitas dari wahyu itu belum bisa terrealisasi secara utuh. Itu yang dimaksud dengan the ideal and the contingent. Kemudian yang ketiga itu adalah keadilan sosial. Ya, keadilan sosial. Prinsip atau asumsi dasar dari Fazlur Rahman adalah bahwa inti dari etiko-legal Al-Quran adalah keadilan sosial. Inti dari ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran adalah keadilan sosial. Sebagaimana situasi historis pada masyarakat kala itu yang penuh dengan ketidakadilan dan kezaliman, begitu. Kemudian yang keempat, prinsip atau paradigma pemikiran Fazlur Rahman adalah pada pentingnya identifikasi prinsip moral. Identifikasi prinsip moral terhadap ayat-ayat, termasuk dalam hal ini ayat hukum, itu menjadi sangat penting. Bagi Rahman, etika itu mendahului hukum. Etika mendahului hukum. Akhlak mendahului hukum. Dan Al-Quran itu sesungguhnya adalah bukan kitab hukum. Al-Quran adalah kitab hidayah, yang sebagian darinya bersubstansikan persoalan-persoalan hukum, begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan identifikasi prinsip moral. Jadi moral itu menjadi prioritas, mendahului hukum itu menjadi prioritas. Bahwa hukum sesungguhnya adalah medium atau media untuk menegakkan nilai-nilai etis sebagai substansi dari hukum itu. Kemudian yang kelima dari paradigma pemikiran Fazlur Rahman adalah tentang kehati-hatian di dalam penggunaan hadis. Dalam konteks ini, Fazlur Rahman membedakan apa yang disebut dengan prophetic sunnah dan living sunnah. Ya, jadi Fazlur Rahman membedakan antara apa yang disebut dengan prophetic dan living sunnah. Prophetic itu adalah sebagaimana yang biasa dipahami selama ini adalah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Kira-kira seperti itu. Jadi apa yang dinisbahkan kepada Nabi. Baik itu perkataan, perbuatan maupun takrir. Sementara kalau living sunnah itu adalah sesuatu yang dielaborasi dari sunnah-sunnah Nabi. Sunnah yang hidup. Sunnah yang hidup itu adalah sunnah yang terus-menerus dielaborasi dari prophetic sunnah. Jadi living sunnah itu tidak ada kenal henti, karena dia akan selalu dielaborasi, akan selalu hidup. Bahwa sunnah itu akan selalu dielaborasi dari satu zaman ke zaman yang lain. Itulah yang dimaksud dengan living sunnah. Prophetic sunnah sudah berhenti, tetapi living sunnah akan terus berjalan sesuai dengan dinamika kehidupan manusia. Begitu. Ini yang dimaksud dengan pembedaan antara prophetic dan living sunnah. Kemudian yang terakhir, paradigma pemikiran dari Fazlur Rahman yang bisa kita simpulkan adalah, yang bisa kita kutip adalah linking the past and the present. Jadi linking the past and the present. Linking the past and the present adalah merelasikan, mengaitkan antara normativitas tradisi dan kebutuhan serta tantangan masyarakat Muslim kontemporer. Ya, jadi yang dimaksud dengan linking, mengaitkan the past and the present, yang dimaksud adalah merelasikan antara normativitas tradisi dan kebutuhan serta tantangan masyarakat Muslim kontemporer, mengaitkan masa lalu dan masa sekarang. Inilah yang kemudian mengejawantah di dalam teori tafsir double movement Fazlur Rahman. Nah, sekarang kita akan pelajari
apa gambaran umum dari teori tafsir double movement. Nah, penjelasan dari tafsir gerakan ganda. Yang dimaksud dengan tafsir gerakan ganda, seperti yang saya katakan tadi, adalah tafsir yang bergerak dari situasi kontemporer ke pewahyuan, gerakan pertama. Jadi tafsir yang mempunyai dua gerakan. Gerakan pertama adalah gerakan dari situasi kontemporer, situasi masa kini, ke situasi masa lalu, situasi pewahyuan Al-Quran. Kemudian gerakan kedua dari situasi pewahyuan kembali ke situasi kontemporer. Nah, yang perlu digarisbawahi, melihat situasi historis pewahyuan menjadi penting. Jadi gerakan pertama dari situasi kontemporer ke situasi pewahyuan. Situasi pewahyuan itu menjadi penting untuk dilihat. Kenapa? Karena Al-Quran adalah, bagi Rahman adalah respon ilahi dengan media insani, yakni melalui nalar kenabian atau the prophet's mind. Jadi pertemuan dua dunia tadi. Ya, respon ilahi tersebut ditujukan pada situasi sosial moral yang terjadi pada masa dan tempat Nabi, khususnya masyarakat komersil Mekah pada era Nabi. Nah, inilah konkretisasi dari paradigma Rahman bahwa pewahyuan adalah pertemuan antara dua dunia, dunia ilahi dan dunia basyari begitu. Medium-medium yang dipakai adalah medium-medium yang bersifat basyari. Misalkan memakai medium basyarab misalnya, itu adalah medium basyari karena bahasa adalah kesepakatan manusia. Termasuk adalah pewahyuan ditujukan untuk merespon situasi sosial moral yang terjadi pada saat itu. Inilah yang dimaksud dengan tafsir gerakan ganda atau double movement. Intinya adalah tafsir ini adalah dua gerakan. Pertama dari situasi kontemporer ke situasi pewahyuan, kemudian dari situasi pewahyuan kembali kepada situasi kontemporer atau situasi masa kini. Nah, sekarang kita akan jelaskan masing-masing dari gerakan itu. Ya. Itu ada gambarnya di samping kanan. Ya, itu gambar dua gerakan tadi dari masa sekarang, vertikal ke masa lalu, kemudian bottom up ya, kemudian top down dari masa lalu ke masa sekarang. Nah, gerakan pertama dari masa sekarang ke masa lalu itu terdiri dari dua tahapan. Pertama, seorang penafsir hukum Islam itu diwajibkan untuk memahami statement Al-Quran dengan mempelajari situasi historis atau problem yang mengitari teks, baik yang bersifat spesifik atau general. Bersifat spesifik misalnya berkaitan dengan sebab nuzul, ya, sebab mengapa ayat-ayat tertentu diturunkan, maupun yang bersifat general. Dalam bahasa Rahman, yang bersifat general inilah yang disebut dengan situasi makro. Situasi makro meliputi kondisi keagamaan, kondisi sosial budaya, adat, institusi, perilaku. Misalnya seperti itu. Jadi, memahami teks sesungguhnya tidak ansih berhenti kepada teks, tetapi adalah dengan memahami, mempelajari situasi historis yang mengitari sebuah teks. Kemudian yang kedua, ini masih tahapan dari gerakan yang pertama, adalah melakukan generalisasi jawaban Al-Quran terhadap situasi spesifik menjadi statement moral sosial yang bersifat general. Jadi setelah mempelajari situasi mikro maupun makro dari sebuah teks, tujuannya adalah ingin mendapatkan generalisasi jawaban Al-Quran terhadap situasi spesifik tersebut ke dalam statement moral sosial yang bersifat general. Misalkan tentang nilai-nilai keadilan, nilai moral keadilan, persamaan, kebebasan, persaudaraan, dan lain sebagainya. Statement moral sosial ini disaring dari teks yang bersifat spesifik dengan mempertimbangkan sepenuhnya background sosio-historis teks. Background inilah yang disebut dengan rasio legis dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu bisa kita lihat di gambar yang di samping kanan. Jadi gerakan yang pertama masa sekarang ke masa lalu itu meliputi kajian tentang situasi mikro dan makro dari pewahyuan, melihat rasio legis teks, kemudian melakukan generalisasi jawaban Al-Quran untuk mendapatkan statement atau pernyataan ideal moral dari teks. Ini penjelasan dari gerakan yang pertama. Kemudian gerakan yang kedua, penjelasan dari gerakan yang kedua adalah gerakan kedua tadi adalah dari situasi masa lalu atau situasi pewahyuan ke situasi kontemporer.
Nah, gerakan yang kedua ini pada intinya sebagaimana ungkapan dari Fazlur Rahman adalah bagaimana generalisasi-generalisasi yang dilakukan untuk menangkap ideal moral tadi bisa diformulasikan dan direalisasikan di dalam konteks kontemporer. Jadi dikonkretkan, diadaptasikan di dalam konteks kontemporer. Nah, prinsip-prinsip general yang bersifat universal seperti tadi keadilan, persamaan, persaudaraan, al-musyawah, al-insaniyah, dan lain sebagainya, yang digali dari teks-teks yang bersifat spesifik, itu bisa diadaptasikan dalam konteks sosiohistoris masyarakat muslim kontemporer. Nah, di gambar yang kanan bisa dilihat, jadi isi dari gerakan yang kedua adalah nalar generalisasi. Nalar generalisasi itu tadi adalah menangkap atau menggali dari teks-teks yang bersifat spesifik tadi, ideal moral, atau etiko-legal, Al-Quran, ayat, begitu. Kemudian yang terakhir adalah isi dari gerakan yang kedua, itu adalah bagaimana mengadaptasi, merealisasi ideal moral atau nilai universal di dalam situasi kontemporer. Nah, ini penjelasan yang kedua. Nah, ini adalah gambaran umum tentang teori double movement atau gerakan ganda dari tafsir Fazlur Rahman itu. Nah, silakan nanti dipelajari lebih lanjut ya, secara lebih detail tentang teori ini. Tapi teori ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan di bagian awal, hanya bisa dipahami secara baik setelah bisa dipahami berbagai paradigma yang melatar belakangi dari pemikiran atau gagasan Fazlur Rahman. Nah, ilustrasi-ilustrasi bisa ditampilkan untuk memperkuat ya, untuk lebih memperjelas dari teori double movement ini di dalam tadi misalkan contoh-contoh tentang prinsip pernikahan, prinsip monogami di dalam perkawinan, prinsip-prinsip keadilan di dalam kewarisan Islam. Bagaimana nilai-nilai universal dari keadilan itu yang digali dari teks-teks yang bersifat spesifik tentang ayat-ayat waris, itu misalnya bisa diadaptasi di dalam konteks kontemporer di dalam pembagian waris. Secara lebih detail tentang contoh-contoh ini sebenarnya ada di dalam buku saya tentang paradigma hukum teoantroposentris di dalam konstelasi tafsir hukum Islam ya. Di dalam konstelasi hukum Islam itu saya mencoba untuk mengilustrasi bagaimana mengaplikasi ya teori double movement Fazlur Rahman. Selanjutnya silakan nanti barangkali bisa dibaca, dilihat, dicek dari ilustrasi-ilustrasi itu dalam rangka bisa memahami secara lebih mendalam tentang teori double movement Fazlur Rahman ini yang barangkali nanti bisa menjadi kerangka pemikiran ya, salah satu kerangka pemikiran di dalam memahami teks-teks hukum, termasuk mengaplikasi teks-teks hukum dan barangkali juga bisa dipakai sebagai kerangka pemikiran di dalam riset skripsi teman-teman yang akan datang. Saya kira seperti itu gambaran umum dari teori ini. Silakan ditanyakan, dikonfirmasi, dikomentari dari apa yang sudah saya sampaikan ini ya. Selanjutnya nanti silakan dikerjakan kuis yang nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Saya kira untuk sementara seperti itu, silakan didiskusikan, ditanyakan jika memang ada yang perlu ditanyakan begitu.